Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kita dari kelompok 6 Mestat yang akan mempresentasikan pengamatan kita yang berjudul Fairy Dreams versus Deadline Screams. Selamat menyaksikan. Berikut latar belakang dari pengamatan ini. Latar belakang dari pengamatan ini melihat bagaimana aktivitas yang diikuti mahasiswa, kegiatan non-akademik di luar dari perkuliahan seperti organisasi dan komunitas sebagai tempat pengembangan diri. Namun di sisi lain pasti adanya penumpukan tugas yang hal tersebut akan mengganggu rata-rata jam tidur terutama saat adanya deadline tugas. Nah, dengan adanya pengamatan ini kita melihat apakah ada perbedaan jam rata-rata tidur antara ada atau tidaknya deadline tugas. Nah, untuk selain itu ada tujuan dari pengamatan ini. Yang pertama, menganalisis faktor lain di luar deadline tugas yang dapat mempengaruhi rata-rata jam tidur. Selain itu, tujuan ini mengetahui pengaruh deadline tugas terhadap rata-rata jam tidur. Baik, selanjutnya ada metode pengumpulan data yang kami lakukan. Nah, pengumpulan data yang kami lakukan itu dilakukan secara online dengan menggunakan Google Formulir. Jumlah populasi mahasiswa biologi angkatan 60 ada sebesar 93 orang. Maka dari itu dalam menentukan minimal jumlah sampel yang harus mampu kami dapatkan menggunakan uji Swafin untuk menentukan minimal jumlah sampelnya dengan margin of error sebesar 5%. Maka dari itu didapatkan bahwasannya minimal harus kami dapatkan yaitu sebanyak 78 responden. Kemudian dalam metode pengolahan datanya kami menggunakan alfa atau taraf nyata sebesar 5% dengan jumlah responden yang kita dapat ada 79 yaitu, dan kemudian ada hipotesis. Nah, hipotesisnya ini nolnya berupa rata-rata jam tidur mahasiswa biologi angkatan 60 ketika ada deadline tugas dan ataupun tidak itu tidak berbeda nyata, serta hipotesis 1 berupa rata-rata jam tidur mahasiswa biologi angkatan 60 ketika ada deadline tugas dan tidak itu berbeda nyata. Kemudian kita melakukan rumus uji atau teh hitung dan didapatkan sebesar 14,08, kemudian teh tabelnya sebesar 1,991. Nah, dari teh hitung dan teh tabel ini didapatkan bahwasannya teh hitung memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan teh tabel. Hasil kuesioner yang kita lakukan kami sajikan dalam bentuk boxplot. Terlihat bahwa boxplot berwarna pink menunjukkan rata-rata tidur mahasiswa ketika ada deadline. Data yang diperoleh berada pada kisaran 1 hingga 8 jam dengan perbesaran data terbesar pada kisaran 3 sampai 5 jam dengan rata-rata 4 jam. Selanjutnya, box berwarna ungu menunjukkan rata-rata jam tidur mahasiswa ketika tidak ada deadline. Dan rentan data berada pada kisaran 2 sampai 8. Lalu, perbesaran data terbesar terdapat pada 5 hingga 7 jam dengan rata-rata sebesar 6 jam. Selanjutnya, di sebelahnya terdapat pie chart yang menunjukkan banyaknya kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa di luar perkuliahan. Terlihat bahwa dua mahasiswa sebesar 2,5% mengikuti 3 kegiatan sekaligus di luar perkuliahan. Dan selanjutnya terdapat 49 mahasiswa sebesar 62% yang merupakan persebaran terbesar yang diikuti oleh mahasiswa dengan kegiatan sebanyak 2 kegiatan. Lalu selanjutnya terdapat 21 mahasiswa dengan perbesaran sebesar 26,6% yang mengikuti 1 kegiatan. Dan terakhir terdapat 7 mahasiswa dengan 8,9% yang tidak mengikuti kegiatan apapun. Rata-rata jam tidur ternyata dipengaruhi oleh adanya deadline tugas maupun tidak ada deadline tugas. Hal ini dibuktikan dengan uji T berpasangan dari 2 populasi di mana T hitung lebih besar daripada T tabel. Artinya akan menolak H0 di mana H1 berarti adanya perbedaan rata-rata jam tidur dari mahasiswa biologi angkatan 60 ketika ada deadline tugas maupun tidak ada deadline tugas. Nah, hal ini juga didukung oleh preferensi mahasiswa dalam mengerjakan tugas, yaitu didominasi oleh pemilihan sistem kebut semalam di mana mengerjakan tugas di hari sebelum deadline. Kemudian yang terakhir, hal ini juga didukung oleh adanya kegiatan yang diikuti oleh setiap responden di luar kegiatan perkuliahan. Yang artinya rata-rata jam tidur tidak hanya dipengaruhi oleh adanya deadline tugas maupun tidak ada deadline tugas, namun juga dapat dipengaruhi oleh preferensi cara mengerjakan tugas maupun kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa di luar kegiatan akademik.
Berdasarkan hasil analisis yang didapat, disimpulkan bahwasannya terhitung lebih besar dari T-tabel, yang berarti terdapat perbedaan yang nyata dalam taraf 5% antara rata-rata jam tidur mahasiswa biologi angkatan 60 ketika ada di tent tugas ataupun tidak ada di tent tugas. Kemudian faktor di luar kegiatan perkuliahan seperti organisasi, kepanitiaan juga terus memperburuk penurunan rata-rata jumlah tidur mahasiswa biologi angkatan 60.